Imam untuk Anissa bab 15. Imam terkesiap saat mendengar hal itu. Ia tak suka karena Yusuf mendapatkan kepercayaan penuh dari orang tua Anissa. Sudahlah, mau Anissa berangkat sama siapa gak masalah. Yang penting kan sampai dengan selamat. Sekarang lebih baik kita sarapan dulu. Nah Yusuf, ayo sarapan, ajak Lucy. Oh iya, terima kasih, jawab Yusuf. Akhirnya mereka sarapan berempat. Anissa lekas mengambilkan piring untuk Yusuf, sebab tadi ia hanya menyiapkan 3 piring untuk penghuni rumah itu. Maaf ya Bu, jadi merepotkan, ucap Yusuf. Tidak kok, lagi pula ini kan Anissa yang masak, jawab Lucy. Oh ya? Yusuf tak menyangka Anissa bisa memasak. Ia pun bersemangat ingin segera mencicipi masakan gadis itu. Imam menghela nafas kasar. Ia sebal karena Yusuf terlihat begitu agresif mendekati Anissa. Lucy melirik ke arah Imam. Mam, Yasmin gak kesini? Tanya Lucy. Imam heran mengapa Lucy malah membahas Yasmin. Enggak Bu, aku kan mau kerja, jawab Imam. Oh, kirain nanti sepulang kamu kerja dia mau kesini. Belum tahu Bu, jawab Imam. Kalau ketemu sama Yasmin, coba bahas pernikahan kalian. Jangan ditunda lagi, ucap Lucy. Sepertinya Lucy sengaja membahas hal itu di depan Yusuf dan Anissa. Maaf, jadi Pak Imam ini sudah mau menikah? Tanya Yusuf. Ya, seharusnya begitu. Mereka sudah bertunangan, tapi belum tahu rencana pernikahannya kapan, jawab Lucy. Yusuf tersenyum lebar. Ia senang saat mendengar Imam akan menikah dengan wanita lain. Wah, selamat ya Pak. Semoga rencananya lancar. Kalau begitu, kapan kita nyusul Nis? Canda Yusuf. Anissa langsung tersedak. Hanya menganggap Yusuf sebagai pengacara papahnya, tidak lebih. Sehingga Anissa sangat terkejut saat ditanya seperti itu. Pelan-pelan makannya dong Nis, ucap Yusuf sambil mengambilkan segelas air untuk Anissa. Imam kesal melihat sikap Yusuf. Berani sekali dia bicara seperti itu di depanku, batinnya. Memangnya kalian punya hubungan? Tanya Lucy. Yusuf menoleh ke arah Anissa. Gimana Nis? Tanyanya. Hah? Enggak kok Bu, Mas Yusuf ini pengacara papa aku, jawab Anissa gugup. Ya kan gak ada salahnya pacaran sama pengacara. Bukan begitu nak Yusuf? Tanya Lucy. Betul Bu, jawab Yusuf sambil tersenyum sumringah. Anissa tersenyum kikuk. Sementara Imam wajahnya merah padam. Ia sangat geram karena ibunya mendukung Yusuf dan Anissa. Aku sudah selesai. Kalau begitu aku berangkat duluan Bu, ucap Imam. Ia sudah tidak sanggup berada di tempat itu lagi. Oh iya, hati-hati, sahut Lucy. Akhirnya Imam pun meninggalkan mereka. Ia tak ingin mendengar sesuatu yang membuat hatinya lebih panas lagi. Kenapa ibu jadi seperti itu? Apa dia sengaja ingin menjodohkan Anissa dengan pria itu? Bagaimana kalau ternyata dia tidak baik? Imam menggerutu saat sudah berada di dalam mobilnya. Beberapa saat kemudian Anissa dan Yusuf pun meninggalkan rumah itu. Saat sedang berada di mobil, Yusuf meminta maaf pada Anissa. Ia khawatir gadis itu akan menghindarinya karena ucapannya tadi. Nis, aku minta maaf ya. Tadi itu cuma bercanda, ucap Yusuf. Oh iya, aku juga tahu kok kalau Mas Yusuf cuma bercanda. Jawab Anissa kikuk. Meski canggung, tetapi hatinya tenang karena ternyata Yusuf hanya bercanda. Seandainya pria itu serius, mungkin dugaan Yusuf benar. Ia akan menghindarinya. Setibanya di kampus, Anissa pergi ke ruangan Imam untuk bimbingan. Tuk tuk tuk. Masuk. Permisi Pak.
ucap Anissa, seolah tidak tinggal serumah dengan Imam. Imam yang sedang kesal pada Anissa pun bersikap dingin. Sudah sampai mana skripsinya? Tanyanya. Padahal beberapa hari lalu Anissa masih dibimbing secara pribadi oleh Imam. Sebelum Yasmin datang dan Anissa menghindari Imam. Ditanya seperti itu, Anissa pun menjelaskannya secara detail, sesuai apa yang telah Imam ajarkan. Saya harap jangan karena ada lelaki yang mendekatimu, lalu kamu mengabaikan hal-hal penting seperti skripsi ini. Celetuk Imam saat Anissa sedang menjelaskan. Sontak saja Anissa langsung berhenti. Maksud Bapak apa ya? Tanyanya heran. Ia merasa telah menjelaskan bahwa dirinya tak memiliki hubungan dengan Yusuf. Ia pun tahu Yusuf hanya bercanda. Bukan apa-apa. Silakan dilanjut, sahut Imam. Ia malas untuk menjelaskan. Anissa pun tak ingin mempermasalahkan hal itu. Ia melanjutkan penjelasannya itu dengan serius. Berbeda dengan Imam. Pria itu sedang pusing memikirkan hubungannya dengan Yasmin. Sebenarnya apa yang sedang aku rasakan? Kenapa aku tidak rela dia bersama pria itu? Tapi bagaimana dengan Yasmin? Aku pun masih mencintainya, batin Imam. Ia merasa ada yang tidak beres dari dirinya. Akhirnya Imam berniat untuk menemani Yasmin siang ini. Ia tak ingin dirinya semakin berbelok ke Anissa. Bagaimanapun hubungannya dengan Yasmin cukup berharga karena sudah lama. Setelah ini kamu mau kemana? Tanya Imam. Mau ke ruang TU sama ketemu teman. Setelah itu langsung pulang karena di rumah masih banyak pekerjaan, jawab Anissa. Dijemput dia lagi? Tanya Imam. Hah? Sudahlah, lupakan saja, ucap Imam. Ia malu jika dianggap terlalu ikut campur untuk masalah pribadi Anissa. Kalau begitu, saya permisi, Pak. Anissa pun meninggalkan ruangan itu. Imam mengusap wajah kasar. Ia tak habis pikir mengapa dirinya bisa seperti itu. Ya Allah, sejak dulu aku tidak pernah tertarik padanya. Tapi kenapa sekarang dia justru membuatku bimbang? Keluh Imam. Siang hari sesuai dengan rencananya Imam pergi menemui Yasmin. Kebetulan siang itu ia cukup memiliki waktu senggang. Hai sayang, aku senang banget bisa makan siang sama kamu, ucap Yasmin saat masuk ke mobil. Ia langsung mengecup pipi Imam. Harus dong, masa udah lama pisah gak senang pas ketemu, saut Imam. Ia pun melajukan kendaraannya itu. Jadi kita mau makan di mana? Tanya Yasmin. Kamu lagi mau makan apa? Aku ikut aja, saut Imam. Mereka pun pergi ke tempat yang diinginkan oleh Yasmin. Tiba di restoran, mereka langsung memesan makanan dan berbincang sambil menunggu pesanan mereka diantar. Imam menatap Yasmin dan memikirkan ucapan ibunya. Sayang, panggilnya. Saut Yasmin sambil menoleh. Kamu udah siap buat nikah kan? Tanya Imam. Ditanya seperti itu, Yasmin langsung gelagapan. Kamu kok tiba-tiba nanya kayak gitu sih? Yasmin terlihat salah sangka. Kamu nih lucu. Tiba-tiba apanya? Kita tunangan udah lama. Jadi bukan hal aneh kalau aku nanya gitu dong. Ucap Imam sedikit kesal. Iya, tapi maksudnya kan aku baru pulang. Kita juga baru ketemu lagi. Masa langsung bahas hal serius kayak gitu? Sahut Yasmin. Terus kamu maunya aku main-main? Imam semakin kesal karena sejak dulu Yasmin selalu menghindar. Bukan begitu juga. Tapi kamu kenapa sih jadi kayak gini? Biasanya juga santai. Sebenarnya ada apa? Tanya Yasmin mengalihkan pembicaraan. Enggak, justru aku yang seharusnya nanya. Kamu tuh sebenarnya mau nikah sama aku apa enggak sih? Tanya Imam serius.